Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 ya. Hari ini tanggal 27 Agustus 2024. Kita akan membahas APLI, SRTG dan MBSS ya dari sudut pandang fundamental, khususnya dari value investing. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Ini adalah sebagai bahan edukasi ya. Baik, kita akan masuk ke pembahasan kita. Yang pertama ini APLI ya, Asia Plus Industries ya. Kita baru dapat satu data bahwa perusahaan ini untungnya 10% ya, dari EPS-nya 26, kemudian book value-nya 254, jadi dia punya 10,57%, berarti sudah di atas ya, sama mencapai 10%. Oke. Kemudian dari segi harga ya, ini harga saat ini ya, bahwa dari segi book value ini harga sekarang sudah 1,28 kali lebih mahal ya. Sudah 1,28 kali lebih mahal daripada harga nilai perusahaannya. Kemudian dari maksimal beli di 269, harga sekarang sudah 580, berarti 1,16 kali lebih mahal daripada maksimal kita beli ya. Namun kalau kita lihat di sini bahwa dari segi keuntungan sudah memenuhi ya asumsi kita bahwa perusahaan ini, berarti valuasi mahalnya ini karena ya berarti ada euforia dari investor ya, bahwa investor punya harapan besar di perusahaan ini. Lanjut, namun perusahaan membagikan dividen tetapi masih di bawah dari keinginan kita yang sekitar 30% itu DPR-nya ya. Sehingga dari 14% ini ya, kita kalau misalnya mendapatkan dividen ini Rp4 setara dengan 0,69%, berarti dividennya kecil. Jadi DPR-nya sudah peduli dengan investor dengan membagikan dividen tapi masih kecil, dan dividen yield-nya juga kecil. Kemudian dari segi ketahanan perusahaan ini semuanya oke ya. Bahkan free cash flow-nya ini 16%, TTM-nya ya, lainnya juga oke. Kemudian kepengendalian ini termasuk dalam kriteria yang oke juga ya, 55%, dan non marketnya 12. Sudah bagus ya, cuma untuk non market kalau bisa ya di atas 15% ya, tetapi sudah jauh di atas daripada 7,5 ya. Sehingga dari data yang kita dapatkan ini ya, kalau menurut saya pribadi bahwa ya ini asumsi saja ya, dari segi keuntungan sudah 10%, bisa saja ditingkatkan lagi ya, tetapi kita tidak concern ke situ. Berarti di sini valuasinya mahal tadi karena optimisme dari investor, berarti kita lebih ke sini saja dulu ya. Kemudian dividen nanti menyusul saja, jadi itu tidak ada masalah. Jadi semua data dari sini, mungkin yang menjadi concern pertama kita ini adalah ini saja ya. Maksud ini saja itu ya, artinya bereskan dulu yang ini. Kita akan menunggu lagi di triwulan berikutnya perbaikannya ya. Setelah itu baru kita memikirkan masalah dividen, karena pembagian dividen DPR ini sudah ada, berarti nanti fokus berikutnya ya. Baik, kita akan cek lagi, tunggu bentar ya. Kita akan cek lagi yang kedua, ini SRTG, Saratoga Investama Sedaya ya. Saya tidak menjelaskan, saya untuk data-data tentang Saratoga itu sudah banyak ya. Saya akan membahaskan langsung saja ya, bahwa kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 ya, Q1 dan Q2 di sini. Oke. Triwulan 1 dibandingkan triwulan 2 dulu ya.
bahwa di triwulan 1 itu nil ekuitasnya itu 3.400-an, triwulan 2 itu ekuitasnya naik 3.500-an. Berarti dari segi perusahaannya ini nilainya meningkat. Yang kedua dari segi keuntungan, bahwa di triwulan 1 itu perusahaan rugi ya. Rugi 614, sekarang sudah berbalik dari rugi 414 ya, dia naik menjadi 119. Berarti ini peningkatan yang luar biasa ya. Dari segi harga juga terjadi peningkatan. Dari segi aset lancar ini juga meningkat. Hutang menurun sedikit ya. Kepemilikan ini sepertinya bahwa masyarakat ini ada sedikit berkurang ya, berarti masyarakat ada melakukan penjualan. Baik, kita bahas dari segi sedikit demi sedikit ya. Di triwulan 1 itu terdata bahwa rugi 18% ya. Di triwulan 2 untung 3%. Berarti di sini dari segi keuntungan sebenarnya masih di bawah ya, di bawah dari 10% ya. Kemudian dari segi nilai buku tadi ya, dibandingkan harga sekarang, ini nilai buku sebenarnya 3.500-an, harga sekarang baru 1.900-an. Berarti dari segi nilai buku, dari segi perusahaan ini harga sekarang masih sangat di bawah ya, bisa mengejar nilai perusahaannya ya. Ini berarti hampir satu bagger kalau dia sampai dari harga sekarang menuju ke nilai bukunya, itu hampir bagger ya. Dari segi berikutnya, dari segi keuntungan, maksimal beli kita dari 1.100-an, sekarang 1.900. Berarti di sini kita belum ada diskon ya, 62% lebih mahal. Ini berarti belum ada diskon ya. Sehingga data yang kita dapatkan di sini bahwa dari segi valuasi ini, dari segi nilai buku ini bisa berkembang jauh, tapi maksimal beli saat ini sudah di atas ya. Kemudian perusahaan membagikan dividen ini tahun ini kalau tidak salah ya, kalau salah nanti silakan dicek lagi ya. Di tahun 2023 itu mereka membagikan hanya 2,9%. Itu jelas karena apa? Karena itu tadi bahwa perusahaan mengalami kerugian ya. Kemudian di tahun 2022 itu membagikan 22%. Dari data yang kita dapatkan di tahun 2023 tadi, maka kalau kita bandingkan dengan sekarang, di sini dividennya hanya Rp3,51 nanti ya. Kalau memang masih angka segitu, tapi nanti bisa juga berubah ya. Kalau di 22 misalnya, maka dia akan 1,3%. Untuk saat ini berarti dividen yieldnya itu 0,18%, termasuk kecil ya. DPR kecil, kemudian dividennya juga kecil. Berikutnya dari segi ketahanan perusahaan ya. Dari segi ketahanan perusahaan ini aman ya, walaupun ini free cash flow-nya ini hampir minus ya. Tapi kalau saya lihat dari data ini berarti mungkin ini ada peningkatan ya, karena tadi keuntungannya dari minus menjadi plus. Ini berarti 0,85-nya ini berarti mungkin ada peningkatan juga sebenarnya ya. Baik, dari segi ketahanan perusahaan oke ya. Kemudian dari segi kepemilikan semuanya ini ada di bursa. Namun yang non warkatnya ini hanya sekitar 9,7-an. Kalau menurut saya pribadi ini masih dalam kategori yang ya awas-awas juga sih sebenarnya ya, karena berarti di sini kalau menurut saya pribadi ya, fluktuasi harga mungkin di sini termasuk bisa besar ya, artinya naik turun harga ini bisa cepat terjadi ya. Oleh karena itu dari data yang kita dapat ini berarti ya,
Yang pertama ini tentu saja IPS-nya harus membaik lagi ya, kalau bisa di atas 10%, itu yang pertama. Coba kita cek dulu, misal di sini di atas 10%, 353 ya, valuasinya menjadi murah ya. Berarti dengan itu tadi saja valuasinya sudah menjadi murah ya, walaupun dividennya kecil tapi valuasinya sudah jadi murah ya. Jadi sehingga di sini kita dapatkan bahwa IPS yang pertama ya. Yang kedua, dividen kita tidak baca dulu ya, walaupun itu sebenarnya bermasalah, cuma kita cekkan dulu di IPS-nya saja ya. Yang lainnya ini tidak terlalu masalah. Jadi saya hanya akan menulis ini saja dulu ya. Nanti mungkin ada setelah itu membaik ya. Oh sorry, tambah lagi berarti IPS dan harga juga di sini berarti ya. IPS dan harga ya, nah dua. IPS dan harga yang membaik ya. IPS-nya naik, harganya sebaiknya turun ya, seperti itu ya. Sehingga menuju ke kesetimbangannya ya. Baik, kita akan bahas yang berikutnya, yang ketiga. MBSS, Mitra Bahtera Segara Sejati ya, pelayaran ya. Kita punya satu data dari sini, kita dapat bahwa keuntungannya sekitar 10% ya, 200 dan 1900-an, berarti keuntungannya 10%. Harga sekarang 1000-an. Jadi dengan data sekarang ini bahwa harga sekarang dibandingkan nilai perusahaan itu masih ada diskon 47%. Ini besar sekali diskonnya ya. Jadi sekitar hampir 900-an ya. Berarti di sini kalau harga sekarang sampai ke nilai bukunya ya hampir beggar ya, hampir beggar. Kemudian dari maksimal beli ini di 2000-an. Berarti di sini 49% diskonnya ya, separuh ya. Ini berarti sangat valuasinya sangat murah dan sangat menarik ya. Yang kedua, ternyata sayang sekali ya, nanti kalau saya salah silakan dicek ya, perusahaan belum membagikan dividen. Nah ini permasalahannya ya. Andai kata perusahaan membagikan dividen, ini mungkin ada istilahnya terkonfirmasi, harga evaluasinya yang murah itu terkonfirmasi, tapi di sini berarti belum terkonfirmasi ya. Bagi investor yang melihat PBP dan PER ini tentu saja menarik ya, tapi bagi kita yang harus mengkonfirmasi dengan dividen, maka ini belum memenuhi kriteria ya. Kita akan tunggu lagi ke depannya. Dari segi ketahanan perusahaan oke semua ya, hanya mungkin dari free cash flow-nya yang masih ya agak kecil ya, tapi sudah di atas 0 ya, di atas 0, tetapi masih ya kalau bisa ditingkatkan lagi ya. Kemudian dari segi kepemilikan ini oke, dan di atas 10% juga yang retail ya. Walaupun mungkin fluktuasinya ada, tetapi ya jumlahnya sudah di 10%-an di atas ya. Sehingga kita ambil, ini bukan kesimpulan, sekali lagi kita ambil lagi hipotesa kita bahwa dari semua data ini perusahaan ini oke ya. Semuanya kalau menurut saya oke, hanya tinggal kita menunggu di sini ya adanya bahwa yang terlihat saja ya. Itu saja, menunggu dividen ada, tapi nanti adanya berapa ya. Misalnya kita di 30%, sudah sangat oke di 30% ya. Jadi itu ya, pembahasan kita untuk 3 saham hari ini, yaitu APLI, SRTG, dan MBSS. Sekali lagi bahwa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual ya. Terakhir, kita juga menerima donasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.